Kebiasaan kecil yang diam-diam bikin orang kaya makin kaya. Pernah nggak kamu ketemu orang yang gajinya lebih kecil dari kamu, tapi hidupnya terasa lebih santai? Dia nggak panik tiap akhir bulan, tagihan tetap lancar, dan kadang masih bisa liburan. Sementara di sisi lain, ada orang yang penghasilannya 2 kali lipat tapi hidupnya penuh tekanan tiap minggu. Giliran tanggal tua, kepala langsung pening. Kok bisa ya? Padahal kalau pakai logika, makin besar pemasukan harusnya makin aman. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Dan disinilah letak pelajarannya. Ini bukan cuma soal seberapa banyak uang yang dimiliki, tapi gimana cara seseorang memaknai dan memperlakukan uang. Ya, soal sudut pandang. Karena inilah yang jadi pembeda utama antara kebanyakan orang dan mereka yang akhirnya mampu membangun kekayaan. Buat sebagian besar orang, uang ibarat air dalam ember bocor. Masuk dari atas, tapi bawahnya berlubang. Baru saja gajian, langsung mengalir ke berbagai arah. Bayar listrik, sewa, cicilan, jajan, dan kebutuhan lain. Belum juga pertengahan bulan, saldo sudah menipis. Sebaliknya, bagi orang kaya, uang diperlakukan seperti bibit tanaman. Mereka nggak hanya memikirkan kebutuhan hari ini, tapi juga bagaimana uang itu bisa tumbuh dan kembali dengan jumlah lebih besar. Kalau orang kebanyakan mikir uang itu buat dibelanjakan, mereka mikir uang itu alat untuk berkembang. Dan ini bukan cuma soal investasi saham atau bisnis besar. Ini dimulai dari cara berpikir paling mendasar. Sebelum mereka mulai berani berinvestasi, mereka sudah memiliki mindset kuat tentang bagaimana memperlakukan uang dengan bijak. Contoh sederhana, ketika seseorang menerima uang tambahan seperti bonus atau hadiah, orang biasa akan langsung berpikir, beli apa ya enaknya? Tapi orang kaya langsung berpikir, gimana caranya uang ini bisa menghasilkan uang lagi buat gue? Bukan berarti mereka pelit atau enggak menikmati hidup, tapi mereka sadar, uang sebaiknya diberdayakan, bukan sekadar dihabiskan. Yang menarik, banyak dari orang kaya ini dulunya hidup biasa saja. Mereka bukan anak konglomerat atau pewaris harta. Mereka memulai semuanya dari nol. Mereka tahu betul bahwa membangun kekayaan bukan perkara hoki semata, tapi soal serangkaian keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mereka disiplin membentuk kebiasaan keuangan yang sehat, walau awalnya hidup pas-pasan. Bukan karena gaji mereka tiba-tiba meroket, tapi karena pola pikir mereka yang berubah. Prinsip yang selalu mereka pegang, kalau belum bisa mengelola uang sedikit, jangan harap bisa kelola uang besar. Dan itu yang menjadi pondasi mereka. Mereka menikmati hidup setelah disiplin, bukan sebaliknya. Pola hidup seperti ini kadang terlihat biasa, tapi dampaknya luar biasa. Banyak dari kita melihat orang kaya sebagai sosok yang beruntung karena lahir di keluarga berada atau punya koneksi. Padahal yang benar-benar membedakan adalah rutinitas mereka sehari-hari. Salah satu kebiasaan mereka yang paling terlihat jelas adalah, mereka sangat sadar kemana uang mereka mengalir. Mereka bukan tipe orang yang asal-asalan dalam mengeluarkan uang. Bukan berarti pelit, tapi mereka punya pertimbangan matang dalam setiap pengeluaran. Contohnya, beli kopi kekinian Rp20.000 per hari mungkin kelihatan kecil. Tapi kalau dijumlahkan, bisa jadi Rp600.000 sebulan. Buat orang kaya, jumlah itu bisa dialihkan untuk investasi jangka panjang. Apakah itu artinya mereka enggak pernah ngopi? Ya tentu boleh. Tapi mereka punya kesadaran penuh atas konsekuensi dari setiap keputusan kecil. Salah satu kebiasaan lain yang sering diremehkan tapi ternyata sangat bermanfaat adalah mencatat. Mereka mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Sekecil apapun. Tujuannya bukan untuk membatasi, tapi supaya mereka bisa tetap dalam kendali. Dengan pencatatan, mereka tahu posisi keuangan dan bisa ambil keputusan yang lebih tepat. Sebagian dari kita mungkin merasa mencatat itu ribet. Tapi justru dari situlah proses belajar mengatur keuangan dimulai. Kalau kita sendiri nggak tahu kemana uang kita pergi, gimana bisa tahu kenapa duit kita cepat habis? Kebiasaan menunda kesenangan juga jadi ciri khas orang kaya. Bukan berarti hidup mereka tanpa kesenangan. Tapi mereka bisa bedakan antara yang penting dan yang cuma buat pamer. Misalnya, mereka nggak buru-buru beli mobil mewah hanya demi terlihat keren. Mereka pilih kendaraan sederhana dulu sambil memutar uangnya lewat investasi. Kalau hasilnya sudah cukup, barulah mereka beli mobil.
bukan dari utang, tapi dari hasil kerja uang itu sendiri. Dan itu membuat mereka enggak terbebani cicilan. Belajar secara terus-menerus juga jadi kebiasaan mereka. Mereka haus ilmu, terutama soal keuangan. Mereka bukan cuma baca buku atau ikut seminar, tapi juga belajar dari pengalaman, dengar podcast, nonton konten edukatif, ngobrol dengan mentor, dan bergabung dengan komunitas yang mendukung. Mereka sadar, ilmu soal mengelola uang itu penting untuk siapapun, bukan hanya orang bisnis atau lulusan ekonomi. Hal yang menarik adalah, mereka jarang membicarakan soal uang secara terang-terangan. Mereka enggak suka pamer. Buat mereka, sukses itu bukan tentang kelihatan kaya, tapi tentang punya pilihan. Pilihan untuk kerja atau istirahat. Pilihan untuk tinggal di mana saja. Pilihan untuk nolak pekerjaan yang bertentangan dengan nilai hidup mereka. Itu yang mereka kejar. Dan semua kebiasaan harian mereka diarahkan ke sana. Dalam mengambil keputusan finansial, orang kaya biasanya berpikir panjang. Mereka enggak asal ambil keputusan, enggak impulsif, dan enggak ikut-ikutan. Mereka mengandalkan logika, analisis, dan target jangka panjang. Mereka bisa beli barang mahal, tapi tahu kapan waktu yang tepat. Mereka bisa menikmati hidup mewah, tapi lebih memilih hidup nyaman dan tenang. Soal konsumsi versus investasi, orang biasa cenderung memandang uang sebagai alat belanja. Dapat uang, langsung cari apa yang bisa dibeli. Entah itu gadget baru, makanan enak, liburan, atau baju baru. Sementara orang kaya menganggap uang sebagai alat pertumbuhan. Mereka bertanya pada diri sendiri, bagaimana uang ini bisa berkembang? Mereka memilih untuk menanam uang terlebih dahulu, lalu menikmati hasilnya nanti. Dan dalam konsumsi pun mereka punya prinsip, konsumsi seperlunya, investasi sebanyak mungkin. Mereka juga pintar membedakan kebutuhan dan keinginan. Mereka tahu, keinginan bisa ditunda, tapi investasi harus segera dimulai. Mereka rela menahan diri dari kenikmatan sesaat demi kenyamanan jangka panjang. Bukan berarti mereka pelit, tapi mereka punya prioritas. Investasi bagi mereka juga nggak terbatas pada uang. Banyak bentuk investasi lain yang mereka lakukan. Belajar skill baru, ikut pelatihan, memperluas relasi, atau belajar dari mentor. Semua itu juga bentuk investasi. Dan yang paling utama, investasi pada diri sendiri. Karena diri kita adalah aset paling bernilai. Lingkungan juga punya pengaruh besar. Kita enggak hidup sendirian. Cara kita berpikir dan mengambil keputusan seringkali dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau kita berada di tengah lingkungan yang konsumtif, malas belajar, dan doyan pamer, kita bisa ikut-ikutan. Tapi kalau kita dikelilingi orang yang sadar finansial dan terus bertumbuh, kita pun akan ikut tertular semangat itu. Itulah kenapa banyak orang kaya sangat selektif memilih lingkaran pergaulan. Mereka cari komunitas yang membangun, mentor yang bisa membimbing, dan teman-teman yang bisa diajak tumbuh bareng. Karena mereka tahu, belajar itu bukan berarti harus tahu segalanya, tapi soal bertumbuh bersama orang yang tepat. Pada akhirnya, semuanya bermula dari langkah kecil. Kalau kamu ingin membentuk pola pikir keuangan yang sehat, mulailah dari hal-hal sederhana. Coba catat pengeluaranmu selama seminggu. Coba pisahkan kebutuhan dan keinginan. Coba tunda satu kesenangan hari ini dan alihkan uangnya untuk ditabung. Tanyakan ke diri sendiri sebelum beli sesuatu. Ini karena butuh atau cuma pengen kelihatan keren? Karena seringkali, perubahan besar datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan percayalah, kalau kamu mulai sekarang, cara pandangmu terhadap uang akan ikut berubah. Dari situlah perjalanan menuju kebebasan finansial dimulai.